Dukungan Yayasan Buddha Seci Indonesia untuk penanganan pandemi COVID-19 di tanah air terus bergulir. Di beberapa kota di Indonesia, relawan Seci membantu menyediakan akomodasi berupa ranjang hingga ambulans di shelter isolasi mandiri bagi pasien COVID-19. Pandemi COVID-19 yang masih mewabah di tanah air membuat pemerintah terus berupaya memaksimalkan penanganan kasus ini. Meski dalam sepekan angka kasus COVID-19 di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan, serta diikuti dengan berkurangnya tingkat keterisian di rumah sakit rujukan COVID-19, namun pemerintah terus mengantisipasi adanya lonjakan kasus baru COVID-19. Seperti halnya pemerintah kota Tangerang Selatan, yang mengalihfungsikan kawasan pertanian terpadu menjadi tempat isolasi mandiri yang dinamakan Rumah Lawan COVID dengan konsep glamping atau glamour camping. Rumah Lawan COVID Zona 2 seluas sekitar 6.000 meter persegi ini dapat menampung hingga 1.500 pasien dengan fasilitas meja, kursi, televisi, jaringan internet, pendingin ruangan, mesin cuci, hingga setrika. Selain itu, ada juga toilet, ruang aula, area bermain anak, serta area olahraga. Pengalamannya ada dan kita diskusi, kemudian konsep apa, kalau di luaran sana kan konsep hotel, konsep wisma. Nah kita, Ibu Wali Kota melihat, ya kenapa kita tidak buat satu konsep berlibur, tapi kenyamanan lah, kita manusiawi kan, mereka yang stres datang dengan pola berlibur. Dalam perjalanan melawan wabah COVID-19, pemerintah mendapat dukungan penuh dari berbagai lembaga, swasta maupun individu untuk menyediakan berbagai fasilitas isolasi mandiri. Dalam hal ini, Rumah Sakit Cinta Kasih atau RSCK Seci sebagai salah satu badan misi kesehatan Seci juga turut mengambil bagian penting dalam upaya penanganan COVID-19 ini. Tempat karantina ini sebenarnya kita tujukan untuk mereka yang sehabis melakukan perjalanan nih dari luar kota Jakarta, yang karena mungkin tuntutan pekerjaan harus kembali ke Jakarta, tapi ada kekhawatiran, ya mungkin seperti saya beri contoh misalkan asisten rumah tangga ya, mereka yang memang berasal dari luar daerah masuk ke Jakarta, ada kekhawatiran dari orang yang akan menggunakan jasa asisten rumah tangga ini untuk langsung mempekerjakan, ya jadi orang tersebut harus dilakukan karantina dulu di sini. Jadi di karantina ini juga kan kita ada paketnya yang termasuk dengan pemeriksaan untuk PCR swab, kemudian ada juga yang pemeriksaan rapid saja. Jadi tujuannya sih kita akan screening dulu mereka yang akan bekerja, yang berasal dari luar kota. Kalau hasil screeningnya negatif, kita nyatakan mereka memang aman dan layak untuk bekerja. Jadi tujuannya untuk itu. RSCK menyediakan layanan karantina bagi masyarakat yang baru kembali dari daerah dan diwajibkan untuk melakukan karantina mandiri. Syarat yang diberikan oleh RSCK, mereka yang akan dikarantina harus berusia di bawah 60 tahun dan tidak memiliki penyakit yang membutuhkan pengawasan khusus. Yang bisa kita rawat di lantai karantina ini mereka yang berusia di bawah 60 tahun kita khususkan ya. Kemudian tidak memiliki penyakit-penyakit yang memang membutuhkan pengawasan khusus seperti misalkan darah tinggi yang tidak terkontrol, kemudian kencing manis yang tidak terkontrol. Kemudian juga mereka-mereka yang masih bisa melakukan activity daily living sendiri, jadi masih bisa beraktivitas sendiri tanpa bantuan orang lain, itu yang kita perbolehkan. Terus berikutnya adalah mereka yang memang belum terbukti positif COVID. Karena kalau sudah confirm dari hasil swab PCR misalkan confirm positif, itu akan langsung kita pindahkan ke ruang perawatan khusus yang ada di gedung yang terpisah dari gedung ini. Selain itu, Yayasan Buddha Seci Indonesia juga berperan aktif mendukung dalam upaya pengadaan fasilitas penunjang di ruang isolasi. Beberapa waktu lalu, Seci menyalurkan 1.500 tempat tidur melalui pemerintah DKI Jakarta. Bantuan tersebut nantinya akan digunakan untuk membantu penanganan pasien COVID-19 yang tengah menjalani isolasi mandiri di sejumlah tempat yang telah disiapkan oleh pemerintah DKI Jakarta. Terima kasih sebesar-besarnya atas kesan yang telah diberikan kepada kami untuk ikut bergotong royong bersumbangsi kepada masyarakat khususnya warga DKI Jakarta dengan membantu 1.500 kasur
saat ini supaya bisa digunakan sebaik-baiknya, dan saya yakin mengingat kondisi genting dari DKI Jakarta, bantuan yang sekedarnya ini bisa dimanfaatkan dan akan bermanfaat bagi warga DKI Jakarta. Di tengah pandemi ini muncul satu semangat solidaritas yang tinggi. Ini makin mengukuhkan dan menebalkan apa makna dari hadirnya Yayasan Buddha Seci, yang tentu selain menebarkan cinta kasih juga mendorong tumbuhnya semangat kemanusiaan. Untuk itu, izinkan kami atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebanyak-banyaknya. Bantuan serupa juga diberikan bagi rumah sakit di Medan, Sumatera Utara. Berkurangnya ketersediaan tempat tidur di ruang ICU dan juga beberapa ruang lain di Rumah Sakit Pirnga di Medan mendorong Insan Seci memberikan sebanyak 150 unit tempat tidur ke rumah sakit ini. Kepedulian yang diberikan diharapkan dapat membantu pihak rumah sakit dalam hal peningkatan pelayanan kesehatan hingga menekan angka kematian kasus COVID-19. Yayasan Buddha Suci ini sangat peduli untuk masyarakat Kota Medan dan khususnya untuk Peringadi. Kami rasa mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Dan ini kan kita tahu bahwa tempat tidur yang berjumlah 150 ini akan dimanfaatkan untuk pelayanan COVID sesuai dengan harapan dari Yayasan Buddha Suci. Kami tahu ini tidak harga yang murah, dan tetapi dengan kepedulian dari Yayasan Buddha Suci untuk masyarakat Kota Medan, khususnya untuk Peringadi di dalam pelayanan COVID. Kita tahu Peringadi melayani COVID kepada masyarakat Kota Medan. Kita hari ini melakukan serah terima 150 ranjang rumah sakit beserta matrasnya ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan. Semoga dengan sumbangan ini bisa mendukung RSUD Dr. Pirngadi untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga Kota Medan dan sekitarnya. Tidak hanya mendukung pemerintah, Seci juga turut membantu pihak swasta, dalam hal ini bagi shelter karantina COVID-19 di Wisma Madlia Islamic Center, Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, Jawa Tengah. Bantuan yang diberikan berupa 269 set ranjang, 204 meja dan kursi lipat, 32 unit televisi, 166 unit kulkas, serta 135 set bantal. Selain itu, Seci juga menyerahkan 1 unit mobil ambulans kepada Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus atau Pusdiklat Kopassus untuk menunjang penanganan bagi pasien COVID-19. Kita pergi ke Kopassus memang untuk penyerahan 1 unit mobil ambulan untuk dalam menangani masalah COVID ya. Kita kan banyak orang sakit, jadi memberi bantuan itu untuk memudahkan cara kerja Kopassus menangani orang-orang yang sakit. Karena memang ambulan itu sangat dibutuhkan. Jadi mobil ini dipakai untuk memang menolong masyarakat umum supaya agar lebih cepat tertangani. Dan untuk memudahkan para Kopassus dalam menangani ini supaya lebih cepat dan tepat sampai di rumah sakit misalnya, sehingga banyak bisa menolong jiwa dari orang-orang. Selain fasilitas akomodasi isolasi mandiri, kebutuhan pangan para pasien yang menjalani isolasi mandiri juga menjadi hal yang tidak bisa terpisahkan. Relawan Seci pun turut mendukung hal ini dengan menyiapkan sejumlah paket makanan vegetaris kepada warga yang menjalani isolasi mandiri. Karena kami melihat di Kelurahan Dungus Cariang yang banyak relawannya itu, banyak sekali yang terpapar COVID ini ya. Nah, karena kami melihat itu, jadi kami semua istilahnya tersentuh lah ya, ingin sekali berbagi untuk orang-orang yang terpapar COVID, yang terutama yang lagi isoman. Kita pakai menu vegetarian, sayur-sayuran, tahu, tempe, pokoknya walaupun kita sederhana tapi bergizi dan bermanfaat untuk yang isoman.
Dengan menjaga protokol kesehatan yang ketat, paket makanan ini dibagikan langsung ke rumah-rumah warga. Besar harapan, perhatian dan cinta kasih dari relawan Seci dapat menjadi penyemangat serta mempercepat pemulihan warga terdampak. Harapan kami ya mudah-mudahan COVID-19 ini segera berlalu, terus yang isoman itu cepat pulih. Pandemi COVID-19 meninggalkan cerita pilu bagi mereka yang terdampak. Namun di sisi lain, hal yang dapat kita pelajari adalah tergeraknya solidaritas serta cinta kasih banyak orang untuk bersama-sama menanggulangi COVID-19. Stefani Simatupang, Tim Liputan, DAI TV.